Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Ini diajukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah belajar pembelajaran PAI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puspita Rahmayanti Effendi, NIM 12020202125 dari kelas PAI 4D. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian metode pembelajaran. Sebelum kita mengetahui apa itu metode pembelajaran, kita juga harus mengetahui apa itu metode dan pembelajaran. Nah, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan yang dicapai. Di sini juga ada pembelajaran. Nah, pembelajaran itu merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran juga bisa disebut untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, jadi metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik. Dalam arti tujuan pengajaran tercapai, tidak ada satu metode pun yang dianggap paling baik di antara metode-metode yang lain, karena setiap karakteristik tertentu memiliki segala kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Karena suatu metode mungkin baik untuk suatu tujuan tertentu, pokok bahasan maupun situasi dan kondisi tertentu, tapi mungkin tidak tepat untuk situasi yang lain. Demikian pula suatu metode yang dianggap baik untuk suatu pokok bahasan yang disampaikan oleh guru tertentu, kadang-kadang belum tentu berhasil dibawakan oleh guru lainnya. Ada kalanya seorang guru juga perlu menggunakan beberapa metode dalam penyampaian suatu pokok bahasan tertentu. Dengan variasi beberapa metode, penyajian pengajaran menjadi lebih hidup. Misalnya, pada awal pengajaran, guru memberikan suatu penjelasan dengan metode ceramah, kemudian menggunakan contoh-contoh melalui peragaan, dan diakhiri dengan diskusi atau tanya jawab. Jadi di sini bukan hanya guru yang aktif berbicara, melainkan siswa pun harus ikut berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Nah, di sini juga ada metode pembelajaran menurut Ahmadi dan Prasetya pada tahun 2015 di halaman 52. Jadi Ahmadi dan Prasetya mengatakan metode pembelajaran adalah teknik yang dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun kelompok, agar materi pelajaran yang dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Selanjutnya, ke pembahasan yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Nah, di sini ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Yang pertama, ada tujuan yang hendak dicapai. Nah, tujuan adalah sarana yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran berbagai-bagai jenis dan fungsinya. Secara hierarki, tujuan itu bergerak dari yang rendah hingga yang tinggi, yaitu instruksional atau tujuan pembelajaran, tujuan kurikuler atau tujuan kurikulum, tujuan instruksional, dan tujuan pendidik nasional. Nah, jadi tujuan pembelajaran merupakan tujuan intermediate atau antara yang paling langsung dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Tujuan juga dikenal ada dua macam, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Nah, yang kedua ada materi pembelajaran. Jadi, dalam menerapkan metode mengajar, guru hendaknya memperlihatkan bahan pengajaran baik isi, sifat, maupun cakupannya. Guru juga hendaknya mampu menguraikan bahan pengajaran ke dalam unsur-unsur secara rinci. Jadi pemilihan metode yang tepat di satu sisi akan memudahkan siswa untuk mempelajarinya. Di sisi lain dapat memberikan gambaran yang hendak digunakan dalam mengajar.
Selanjutnya, yang ketiga, yaitu peserta didik atau anak didik. Anak didik adalah manusia yang berpotensi yang mengajarkan pendidikan di sekolah. Guru yang berkewajiban untuk mendidiknya di ruang kelas, guru akan berhadapan dengan sejumlah anak didik dengan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Jadi status sosial mereka pun bermacam-macam, demikian juga mengenai hal jenis kelamin mereka. Guru dapat menggerakkan siswa jika metode mengajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, baik secara kelompok maupun secara individu. Guru juga hendaknya pandai membangkitkan motivasi intrinsik siswa. Motivasi ini akan tumbuh dan berkembang jika siswa merasakan berprestasi, bertanggung jawab, dan dihargai. Selanjutnya, yang keempat, ada situasi. Nah, situasi kegiatan belajar mengajar yang guru ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari. Pada waktu juga guru juga boleh ingin menciptakan situasi belajar mengajar di alam terbuka, yaitu di luar ruang sekolah, agar siswa ini tidak merasa bosan dengan apa yang disampaikan oleh guru. Maka dalam hal ini tentu memilih metode pengajar sesuai dengan situasi yang diciptakan itu. Selanjutnya, yang kelima ada fasilitas. Nah, lembaga pendidikan diharuskan memiliki berbagai sarana dan fasilitas yang berfungsi menunjang proses pembelajaran di sekolah. Hanya saja ada sekolah yang lengkap memiliki semua fasilitas yang memadai. Secara umum, sekolah terdiri dari dua pembagian besar, yakni yang pertama, fasilitas fisik yang meliputi ruang dan perlengkapan belajar di kelas, alat-alat peraga pengajaran, buku pengajaran, perpustakaan, alat praktikum, dan laboratorium. Ada juga fasilitas non-fisik, meliputi kesempatan, biaya, berbagai peraturan, serta kebijakan manajemen di sekolah tersebut. Jadi, guru idealnya memperhitungkan peran fasilitas tersebut dalam menetapkan metode mengajar yang akan digunakan. Guru juga hendaknya cakap menggunakan fasilitas tertentu. Guru yang tidak akan mampu menggunakan fasilitas tidak akan mampu menerapkan metode-metode dan sesuai meskipun fasilitas memadai. Nah, yang terakhir, yang keenam, ada guru. Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda. Seorang guru juga misalnya nih kurang suka berbicara, tapi seorang guru yang lain suka berbicara. Seorang guru bertitel sarjana pendidikan dan keguruan berbeda dengan seseorang guru yang sarjana bukan pendidikan dan keguruan di bidang penguasaan ilmu pendidikan dan keguruan tersebut. Selanjutnya, ada jenis-jenis metode pembelajaran. Nah, di sini menurut UNO pada tahun 2011, variabel metode pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama, ada berdasarkan strategi pengorganisasian. Berarti jenis metode pembelajaran yang secara khusus memanfaatkan cara pengorganisasian pembelajaran agar lebih efektif dan berdampak pada peserta didik. Atau mengorganisasi. Nah, itu tuh kata yang mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pemuatan diagram, dan format lainnya yang setingkat. Jadi strategi pengorganisasian lebih lanjut dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, strategi mikro. Nah, strategi mikro ini mengacu kepada metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep, prosedur, atau prinsip. Yang kedua, strategi makro. Nah, strategi makro ini mengacu kepada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep, prosedur, dan prinsip. Yang kedua, ada strategi penyampaian pembelajaran. Nah, jadi strategi penyampaian pembelajaran ini merupakan jenis metode yang fokus pada penyusunan strategi penyampaian pembelajaran yang biasanya menggunakan media pembelajaran sebagai alat utamanya. Media digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu juga, media juga dapat merangsang respon dan masukan lebih dari peserta didik. Jadi media pembelajaran merupakan bidang kajian utama dari jenis metode strategi penyampaian pembelajaran ini.
Oleh karena itu, setidaknya dapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat media pembelajaran sebagai strategi penyampaian pembelajaran. Yang pertama, tingkat kecermatan dalam menggambarkan sesuatu. Yang kedua, tingkat interaksi yang mampu ditimbulkan. Yang ketiga, tingkat kemampuan khusus yang dimilikinya. Yang keempat, tingkat motivasi yang dapat ditimbulkannya. Dan yang kelima, tingkat biaya yang diperlukan. Nah, selanjutnya, yang ketiga ada strategi pengolahan pembelajaran. Jadi, strategi ini merupakan jenis metode yang secara khusus menata interaksi antara peserta didik dan variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi dalam jenis metode ini berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian, yang mana akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu juga, jenis metode pembelajaran ini juga dapat diklasifikasikan dengan sederhana dengan 3 klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan pemberian informasi, contohnya metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode demonstrasi. Yang kedua, berdasarkan pemecahan masalah. Ini tuh seperti metode brainstorming, metode diskusi kelompok, metode rembuk sejoli, metode diskusi kelompok kecil atau bridge group, terus ada metode panel, metode forum debat, lalu ada juga metode seminar dan metode simposium. Nah, yang ketiga berdasarkan penugasan. Ini tuh seperti metode latihan atau drill, metode penugasan atau resitasi, ada juga metode permainan atau diet, kubus pecah, role playing, sosiodrama, simulasi. Nah, ada juga metode kelompok kerja atau workshop. Dan ada juga metode studi kasus dan metode karya wisata. Nah, pembahasan selanjutnya ada macam-macam metode pembelajaran. Ini tuh metode pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2013. Jadi, berbicara macam metode pembelajaran yang tersedia, ada baiknya jika kita mempelajari dengan metode yang sesuai dengan kurikulum 2013. Karena sekarang kebanyakan sekolah sudah menggunakan kurikulum 2013. Ada 10 contoh metode pembelajaran yang cocok digunakan dalam menyukseskan pembelajaran kurikulum 2013 atau K13 ini. Nah, yang pertama ada metode pembelajaran example non-example. Metode ini meminta siswa untuk secara berkelompok menganalisis gambar lalu mendiskusikan hasilnya. Langkah-langkah dari metode ini ada juga sebagai yang pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui proyektor. Yang ketiga, guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisa gambar tersebut. Yang keempat, melalui diskusi kelompok 2 atau 3 orang siswa. Hasil diskusinya itu dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas. Yang kelima, setiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Yang keenam, mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Dan yang ketujuh, penutup. Ini tuh bisa berupa rangkuman atau kesimpulan. Selanjutnya, yang kedua ada metode pembelajaran picture and picture. Maksudnya metode ini mengajak siswa untuk mengurutkan gambar berseri yang disusun secara acak oleh guru sambil memaparkan alasan pengurutannya. Nah, langkah-langkah metode picture and picture ini yang pertama, guru menyampaikan kompetisi yang ingin dicapai. Yang kedua, menyajikan materi sebagai pengantar. Yang ketiga, guru memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi dan sebetulnya saling berkaitan satu sama lainnya. Namun, susunannya telah diacak oleh guru. Yang keempat, guru menunjuk atau meminta siswa secara bergantian untuk mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Yang kelima, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar yang ditentukan oleh siswa tersebut. Yang keenam, dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetisi yang ingin dicapai. Dan yang ketujuh, penutupnya itu disertai rangkuman atau kesimpulan.
Nah, yang ketiga ada juga metode numbered heads together. Metode ini dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992. Intinya itu metode ini membagi tugas yang diberi nomor untuk dipelajari oleh siswa yang mendapatkan nomor tersebut dalam kelompok yang berbeda. Kemudian masing-masing siswa pemegang nomor akan berbagi dengan kelompok masing-masing dan kelompok lainnya. Langkah-langkahnya itu seperti yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap siswa dapat dalam setiap kelompok mendapatkan nomor. Yang kedua, guru memberikan tugas ke masing-masing kelompok untuk mengerjakannya. Yang ketiga, kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakan atau mengetahui jawabannya. Yang keempat, guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka. Yang kelima, tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang lain. Yang keenam, penutup disertai rangkuman atau kesimpulan. Yang selanjutnya, yang keempat, ada metode cooperative script. Jadi metode naskah kooperatif mengajak peserta didik bekerja berpasangan dan bergantian untuk menjadi pembicara dan pendengar. Nah, yang kelima ada metode kepala bernomor terstruktur. Metode ini adalah modifikasi dari number heads together. Nah, yang keenam ada metode student teams achievement division atau STAD. STAD atau tim siswa kelompok prestasi dikembangkan dan dipopulerkan oleh Slavin pada tahun 1995. Metode ini mengelompokkan siswa secara heterogen menurut prestasi, gender, suku, dan sebagainya, dan diminta untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, kemudian evaluasi dilakukan dalam bentuk tes atau kuis. Kelompok tidak boleh saling membantu dalam fase ini. Yang ketujuh ada metode pembelajaran Jigsaw atau metode tim ahli. Jigsaw membagi kelompok yang setiap anggotanya akan dibagi kelompok kembali menjadi tim ahli dari masing-masing materi yang diberikan. Kelompok tim ahli akan secara berkelompok mempelajari materi yang ditentukan lalu kembali ke kelompok mereka masing-masing setelah menjadi ahli. Nah, yang kedelapan ada Problem Based Introduction atau PBI. Pembelajaran berbasis masalah dilaksanakan dengan cara memberikan permasalahan yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Yang kesembilan ada metode pembelajaran artikulasi. Nah, metode pembelajaran ini meminta siswa untuk secara berpasangan untuk menyampaikan materi yang diterima dari guru dan mencatatnya secara bergantian. Yang ke-10, yang terakhir, ada mind mapping. Jadi, mind mapping ini intinya guru memberikan permasalahan yang memiliki jawaban atau solusi alternatif sehingga dapat dibuat peta konsepnya dan siswa dapat mempelajari serta mendiskusikan setiap alternatif jawaban dengan rekan-rekan dan tentunya guru. Yang selanjutnya di sini ada macam-macam metode pembelajaran dan penerapannya dalam belajar pembelajaran serta kriteria memilih metode pembelajaran terhadap aktivitas peserta didik. Jadi, apabila kita ingin mengajarkan suatu mata pelajaran kepada anak peserta didik dengan baik dan berhasil, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah metode atau cara yang akan dilakukan sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai atau terlaksana dengan baik. Karena metode atau cara pendekatan yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, jika pengetahuan tentang metode dapat mengklasifikasikannya dengan tepat, maka sasaran untuk mencapai tujuan akan semakin efektif dan efisien. Metode pengajar yang diterapkan dalam suatu pengajaran dikatakan efektif bila menghasilkan suatu sesuai dengan yang diharapkan atau dapat dikatakan tujuannya telah tercapai. Jadi bila semakin tinggi kekuatan untuk menghasilkan sesuatu, maka efektif pula metode tersebut. Sedangkan metode mengajar dikatakan efisien jika penerapannya dalam menghasilkan sesuatu yang diharapkan itu relatif menggunakan tenaga, usaha pengeluaran biaya, dan waktu minimum. Semakin kecil tenaga, usaha biaya, dan waktu yang dikeluarkan maka semakin efisien metode tersebut.
Metode atau cara yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik jika materi yang diajarkan dirancang terlebih dahulu. Dengan kata lain, bahwa untuk menerapkan suatu metode atau cara dalam pembelajaran matematika misalnya, sebelumnya nih harus menyusun strategi belajar mengajar, dan akhirnya dapat dipilih alat peraga atau media pembelajaran sebagai pendukung materi pembelajaran yang akan diajarkan. Perkembangan mental peserta didik di sekolah juga seperti meliputi kemampuan untuk bekerja secara abstraksi menuju konseptual. Implikasinya pada pembelajaran harus memberikan pengalaman yang bervariasi dengan metode yang efektif dan bervariasi juga. Pembelajaran juga harus memperhatikan minat dan kemampuan peserta didik. Nah, juga penggunaan metode yang tepat akan turut menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Pembelajaran perlu dilakukan dengan sedikit ceramah dan metode-metode yang berpusat pada guru, serta lebih menekankan pada interaksi peserta didik. Penggunaan metode yang bervariasi akan sangat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar di sekolah harus fleksibel dan tingkah laku, serta perlu menekankan pada kreativitas, rasa ingin tahu, bimbingan, dan pengarahan ke arah kedewasaan. Pembelajaran juga harus dipilih dan dikembangkan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Jadi, tiap metode itu berdiri sendiri tanpa terlibatnya metode lain. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa metode pembelajaran. Di sini ada metode ceramah. Yang pertama, metode ceramah. Jadi, metode ceramah ini preaching method atau sebuah metode mengajar dan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa atau peserta didik yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Jadi, metode ceramah ini salah satu metode yang sangat simpel ya, tidak menggunakan buku atau alat peraga lainnya gitu. Jadi ceramah di sini tuh merupakan suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Jadi metode ceramah merupakan metode yang paling banyak dipakai oleh peserta didik. Maksudnya oleh pendidik gitu. Jadi hal ini tuh mungkin dianggap oleh guru sebagai metode mengajar yang paling mudah dilaksanakan. Jika bahan pelajaran diskusi dan sudah ditentukan urutan penyampaiannya, guru tinggal menyajikan di depan kelas. Murid-murid memperhatikan guru berbicara, mencoba menangkap apa yang isinya, dan membuat catatan. Nah, implementasi metode ceramah ini, guru itu mendominasi kegiatan belajar mengajar. Definisi dari rumus diberikannya, penurunan rumus atau pembuktian dalil dilakukan sendiri oleh guru. Diberitahukan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana menyimpulkannya kepada murid-murid. Selanjutnya, di sini juga ada kriteria dalam pemilihan metode ceramah ini berdasarkan waktu pembelajaran. Karena misalnya, waktu untuk pembelajaran pendek, maka metode yang tepat digunakan adalah metode ceramah ini. Yang kedua ada metode demonstrasi. Nah, metode ini yang digunakan untuk membelajarkan peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Nah, jadi sini juga ada menurut Wina Sanjaya. Jadi metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajar yang memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Nah, selanjutnya jadi kriteria pemilihan metode pembelajaran demonstrasi ini yaitu konteks, domain, tujuan pembelajaran. Karena kriteria konteks, domain, tujuan pembelajaran ini yaitu misalnya untuk tujuan pembelajaran yang menekankan pada domain afektif, kognitif, dan psikomotor. Jika domain yang ditekankan adalah domain psikomotor, maka metode yang tepat adalah dalam pembelajaran ini adalah metode demonstrasi. Yang ketiga ada metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab adalah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban atau sebaliknya. Siswa diberi kesempatan bertanya dan guru menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dalam metode tanya jawab ini, pertanyaan dapat digunakan untuk merangsang keaktifan dan kreativitas berpikir siswa atau peserta didik. Karena itu, mereka harus didorong untuk mencari dan menemukan jawaban yang tepat dan memuaskan. Sebelum pertanyaan-pertanyaan itu diberikan sebagai pengarahan, diperlukan pula cara informatif.
Yang selanjutnya, yang keempat, ada metode resitasi. Nah, metode resitasi atau penugasan ini metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Jadi, seperti metode resitasi ini metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan tugas tertentu kepada siswa untuk dikerjakan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ciri yang baik dalam pemilihan metode resitasi ini, jangan terlalu sesering mungkin atau kerap kali memberikan resitasi atau tugas kepada peserta didik, agar tidak terlalu menyita waktu para peserta didik dan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara wajar. Yang selanjutnya, yang kelima, ada metode eksperimen. Nah, di sini ada menurut Syaiful Bahri Zamarah dan Azwan Zain. Metode eksperimen atau percobaan adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Jadi, dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode eksperimen ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti proses, mengamati objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan tentang suatu permasalahan terkait materi yang diberikan. Peran guru sangat penting dalam metode eksperimen ini, khususnya dalam ketelitian dan kecermatan sehingga tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan memaknai kegiatan eksperimen dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kriteria pemilihan metode ini adalah harus didasarkan pada tingkat kemampuan pendidik. Apakah pendidik mempunyai keahlian melakukan eksperimen dari materi yang akan diajarkan dengan menggunakan metode ini. Yang selanjutnya, yang kena pada metode latihan atau drill. Definisi metode drill ini yaitu biasanya metode latihan ini pada umumnya digunakan untuk memperoleh sesuatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Gitu. Jadi pemilihan kriteria pemilihan metode ini sama dengan kriteria pemilihan metode demonstrasi, yaitu konteks domain tujuan pembelajaran yang penekanannya pada ranah psikomotor. Karena metode latihan ini terarah pada kemampuan dan keterampilan peserta didik seperti yang dijelaskan tadi ya di kriteria demonstrasi. Yang ketujuh, ada metode inquiry. Nah, inquiry ini adalah metode pembelajaran di mana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses penemuan, penempatan siswa lebih banyak belajar sendiri, serta mengembangkan keaktifan dan memecahkan masalah. Jadi, tujuan mengajar dengan inquiry adalah agar siswa ini tahu dan belajar metode ilmiah dengan inquiry dan mampu mentransfernya ke dalam situasi lain. Selanjutnya, yang ke-8 ada metode pemecahan masalah atau metode problem solving. Ini tuh merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberi suatu permasalahan yang kemudian dicari penyelesaiannya dengan dimulai dari mencari data yang sampai pada kesimpulannya gitu, seperti apa yang dilakukan oleh Syaiful Bahri di Zamar dan Azwan Zain bahwa metode problem solving ini bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan metode berpikir. Sebab dalam proses solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Yang selanjutnya, yang ke-9, yang terakhir adalah metode diskusi. Nah, metode diskusi adalah cara penyajian pelajar di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Metode diskusi ini salah satu metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan siswa suatu permasalahan untuk diselesaikan bersama-sama, sehingga akan terjadi interaksi antara dua atau lebih siswa untuk saling bertukar pendapat, informasi, maupun pengalaman masing-masing dalam memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Dengan demikian diharapkan tidak akan ada siswa yang pasif. Gitu. Semuanya akan aktif apabila kita memberikan suatu permasalahan dalam suatu diskusi tersebut. Jadi metode diskusi ini itu melatih lisan, melatih keberanian siswa gitu. Jadi dalam pelaksanaan metode diskusi, guru harus benar-benar mampu mengorganisasikan siswa sehingga diskusi dapat berjalan seperti yang diharapkan.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.